Saya berada dalam kondisi saya bukan duda dan saya juga bukan janda ya, alhamdulillah. Jadi yang ngomong harusnya naik segera ke atas panggung. Silakan. Malah nongkrong lagi di Jimmy. Ada lagi begitu. Saya mau memberikan hak Anda untuk membawa acara hitam putih. Oke gitu. Jadi ini tadi aku dengar dari atas sana ada pembicaraan mengenai duda. Ada duda, ada janda. Ada duda, ada janda. Tapi persamaan dari duda dan janda itu adalah mereka pernah menikah dan ada yang tidak pernah menikah atau belum menikah. Tenang, kamu belum pernah menikah. Kan aku bukan janda. Ya karena belum menikah kan. Iya. Nah kalau kamu tidak ada yang mau, saya masih mau. Tenang. Tergantung episode malam hari ini. Kenapa? Malam hari ini Mas Dedi posisinya tidak bisa menjadi duda terkeren kayaknya. Kenapa? Emang ada yang lebih Karena keren? ada yang menurut aku lebih keren, lebih muda, lebih berambut, lebih. Nah kalau itu saya nggak bisa jawab. Nah, lebih berambut. ya kan? Otot, Siapakah dia? Otot boleh lah, kurang lebih ya mirip lah. Langsung boleh. Inilah Ben Kasyafani. Halo semuanya. Ya. Ben, silakan Ben. Silakan sini. Sini deh, saya duduk sini boleh. Baik, Ben ini sekarang sudah menjadi single dengan sebutan seorang duda, artinya sudah pernah menikah, berpisah, ya. Menyesal enggaknya menikah itu bukan urusan saya, itu urusannya Ben. Tapi gimana? Pada tanggal 1 Mei 2014, Marsyanda mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Ya. Dan akhirnya sekarang sudah resmi berpisah. Sudah. Resmi. Udah resmi nih? Oh. Udah resmi? Sudah. Apakah ini melegakan atau tidak? Bisa dibilang begitu. Bisa dibilang melegakan. Bisa dibilang ya melegakan dalam arti karena prosesnya juga prosesnya kemarin panjang, tidak melelahkan. begitu mudah, betul. Oh. Melegakan karena sekarang situasi yang paling kondusif terutama buat anak sih. Kalau kita mah kita insya Allah tahan banding lah gitu. Cuman buat anak kan dia perlu situasi yang lebih settle dan lebih kondusif lah buat dia berkembang. Gitu. Kalau sudah secara resmi bercerai, anaknya gimana? Anak sih kemarin pengadilan memutuskan jatuhnya ke tangan gue. Terus habis itu. Jadi hak asuhnya jatuh ke Ben. Iya, cuman buat gue sendiri sih itu bukan satu hal yang prioritas ya. Dalam arti yang sekarang lebih dipikirkan bagaimana Siana bisa tumbuh sebagai anak yang baik, tumbuh kembangnya baik, bisa punya kesempatan juga bertemu dengan ibunya. Bagaimanapun juga kita tahu yang terbaik kan tetap anak, ibunya. betul. Anak tumbuh di lingkungan kedua orang tuanya seperti. Jadi kalau orang banyak bertanya gimana, seneng gak dapat hak asuh? Kayaknya bukan itu sih yang tapi apapun itu Marsyanda tetap ibunya. Pasti, kan? pasti. Dan saya selalu mengatakan bahwa yang namanya perceraian, perpisahan itu tidak membuat seorang anak tertekan. Yang membuat seorang anak tertekan adalah ketika kehilangan kasih sayang dari kedua orang tuanya itu sendiri. Ada satu kalimat dari seorang teman, kita bertemu di depan tempat ini apa namanya, bench press ya. Saya tahu orangnya juga ini. Kita ketemu, ada satu kalimat di situ yang sampai sekarang gue ingat. Apa tuh? Perceraian itu bukan pernikahannya yang gagal, tapi hubungannya yang gagal karena pernikahannya ada anak gitu kan. Jadi saya mengatakan perceraian itu nggak ada yang namanya pernikahan gagal tuh nggak ada, apalagi udah punya anak. Jadi perceraian itu bukan pernikahan gagal, hubungannya gagal. Tapi pernikahannya nggak gagal. Nah, kalau Anda mengatakan gagal, berarti ini anak gagal. Nggak bisa, nggak bisa. Anaknya tidak pernah gagal. Tepuk tangan dong buat Deddy Corbuzier. Siapa nih sebenarnya? Ternyata sesama duda saling curhat satu sama lain. Kita curhatin Anda. Lu kok jadi curhatin saya? Tahu cewek yang itu nggak? Ini sambil ngangkat bench press sambil curhat. Jadi sebenarnya hidup kita tuh sedih. Oh iya. Tapi nggak kelihatan sedih kayaknya. Kalau yang aku tahu nih, terlihatnya di media, sepertinya Marsyanda tuh lebih up and down gitu, lebih berkobar-kobar. Sedangkan kalau Ben kayaknya terlihat lebih tenang gitu. Gitu ya. Berusaha dan belajar karena proses yang kemarin itu proses pembelajaran sekolah gratis, sekolah kehidupan gratis yang mungkin belum bisa kita dapatkan. Mungkin semua orang belum bisa dapat kali. Mungkin gue salah satu yang dipilih oleh Allah untuk bisa belajar lebih banyak tentang hidup. Jadi pada saat mengalami semua hal, berusaha dan belajar banget ngelihat dari sisi positifnya, karena
yang terbaik, situasi yang sekarang adalah yang terbaik dipilihkan sama Tuhan buat kita. Apapun itu ada positifnya ya. Betul, pasti ada sisi positif. Belajar yang mahal itu adalah belajar dari pengalaman diri sendiri. Betul. Belajar yang baik itu adalah belajar dari pengalaman orang lain. Belajar yang benar adalah belajar menyalahkan orang lain. Kok ujungnya gitu, Om? Iya, kurang enak ya. Nggak enak ya? Iya. Biasanya Udah gitu cakep loh padahal tadi depannya ya. Iya. Tapi Ben, ini pertanyaan sedikit personal ya. I don't know kalau lu bisa jawab apa enggak. Tapi gimana caranya sang anak ini bisa ikut ke lu? Kan harusnya di bawah umur ikut ke ibu, setahu saya. Tapi if you want to answer, okay. If you don't want to answer, no problem. Ya pasti ada. Gue berusaha memisahkan antara apa yang terjadi di luar dan apa yang terjadi pada saat persidangan gitu kan. Ya ada persidangan, ada yang kita perjuangkan lah. Gue ngerasa pada saat itu kenapa orang banyak bilang seakan-akan gue mengikuti ego untuk bisa memenangkan hak asuh. Padahal sebenarnya tujuan gue bukan itu. Tujuan gue yakin gue sebagai orang tua, gue yang paling reliable lah, yang paling tahu yang kepentingan buat anak gue seperti apa. Dan saat itu yang gue perjuangkan adalah kasus supaya gue bisa membina dan melihat dia tumbuh kembangnya secara baik kayak gitu. Akhirnya gue perjuangkan segala suatu halnya untuk persidangan. Alhamdulillah gue dapet. Kalau ditanya kan gimana caranya supaya bisa dapat, menurut gue pada saat ruang persidangan itu tertutup, biarkanlah itu ada di situ sih. Oke. Jadi biarkan itu yang tahu kalian semua lah ya. Tapi intinya adalah anak sekarang secara hak asuh adalah mengikuti Ben ya. Oke. Dan tapi Ben ini orang tua yang luar biasa loh, ayah yang baik loh. Jadi dia sekarang setiap pagi katanya main sama anaknya terus. Wah. Ya, salah satu pertimbangan kenapa banyak kerjaan, terutama siaran gitu, misalkan tawarin siaran pagi yang terlalu sering gitu, agak berpikir juga karena waktu gue bener-bener bisa attach banget, bisa quality time banget sama anak karena siang syuting, pagi hari kan. Ya kayak kita aja kan kalau bangun tidur kan paling segar tuh, ngelakuin semua paling enak, olahraga pagi enak banget kan. Nah buat gue anak juga seperti itu, dia bisa punya hubungan dan bisa menyerap apa yang terjadi di pagi hari itu dengan baik supaya sisa hari itu dia bisa ingat. Anda belum merasakan kan? Belum. Udah sama saya langsung rasain. Hah? Saya juga sebenarnya sama. Jangan gitulah. Kita udah lama ini mepetnya. Biasanya aku tuh selalu ditolak-tolakin karena ada dua orang yang berjuang buat aku. kalau anak gue ketemu dia kayak main sama anak seumuran ya dong. Loh, jadi cocok dong Ben. Jadi manggilnya kakak gitu kan. Ntar kalau jalan sama dia gitu kemana, ntar semua orang lihat, loh kok Siana udah gede katanya. Loh, makanya sama saya aja. Iya. Awet muda berarti ya, tadi dipuji ya. Awet muda kan. Pilih yang mana ya, nanti aku pikirin Nanti pikirin ya. Aku pikirin Yalah, lagi. Kesannya laku banget. Tapi demi Siana sekarang Marsyanda dengan Ben baik. Baik. Salah satu yang paling gue syukurin sekarang pada awal-awal, maksudnya pada saat berpisah gitu, terus habis itu bagaimana ya hubungan gue sama dia. Kemarin juga mungkin teman-teman yang nonton, ya pemirsa juga kayak sedikit banyak tahu lah seperti apa gitu kan prosesnya gitu. Karena jadi konsumsi media yang begitu ya lumayan luar biasa lah gitu. Tapi salah satu yang paling gue syukurin sekarang adalah gue bisa punya hubungan dan punya komunikasi yang cukup baik melalui proses juga kelegaan hati, nggak mau ada dendam atau apa segala macam. Udahlah, kita tinggalin itu di belakang, kita lihatnya ke depan aja gitu. Jadi sekarang gue sama Caca hubungannya baik, semua untuk kepentingan anak, sekolah nanti dia seperti apa, walaupun dia belum kita sekolahkan dalam waktu dekat. Dia juga bentar lagi mau ulang tahun 2 tahun, kita juga punya komunikasi mengenai waktu dan segala macam. Sejauh ini so far disyukurin baik banget sih. Makanya saya mengatakan perceraian itu tidak baik. Ya. Perceraian itu tidak baik. Tapi memanipulasi kebahagiaan itu kebohongan. Karena kadang-kadang dimanipulasi, udah demi anak. Iya. Tapi tersiksa gitu Tapi tersiksa. ya. Kita emang pernah mengalami seperti itu? Apa tuh artinya tuh? Dia tuh saya siksa tiap hari. Jujur ya dia. Jujur banget loh, ya. Dia yang ngalamin. Jadi sekarang juga udah berbahagia dengan Ini kan saya mepetin kamu terus. Karena kalau tapi saya sama mantan istri saya dekat. Saya udah bilang kok, habis saya lagi deketin Gina nih. Dia gitu? bilang, nggak apa-apa. Yang mana ya Gina katanya? Kenapa? Yang mana ya Gina katanya? Iya, tapi nggak apa-apa. Yang penting Gina yang manapun nggak apa-apa. Gitu. terserah yang penting Gina yang penting gitu namanya kan. Gina gitu. Nggak apa-apa. Ya. Anyway, sekarang Siana umur berapa ya?
Sienna? 22 Januari 2 tahun. Lagi Saya baru kaget, saya dengar 22, 22. Iya, 22 Masa Januari. bapaknya 22 Januari 2 tahun. 22 Januari 2 tahun. Tapi Sienna sekarang kalau ketemu Marciana gimana? Atau masih sering? Sering sih, ya pada saat waktunya lagi Caca ke rumah, ya ke rumah ketemu, main. Seperti Ya, biasa. seperti biasa. Berapa lama sekali tuh? Biasanya sekarang seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali. Ya sebisa Caca ke rumah aja main. Biasanya kalau Ben sama Sienna ngapain? Aktivitasnya yang sering dilakuin Wow. gitu. Banyak ya, dia sekarang lagi ini banget sama gadget kan. Nah, gue batasin banget tuh untuk bisa dia terlalu banyak main sama gadget karena nggak bagus juga kan. Maksimal 60 menit lah sehari. Entah 30 menit atau sekaligus 60 menit. Tapi yang jelas gue nggak pengen terlalu banyak dia 2 tahun ini banyak dengan gadget. Tapi ya dia setiap ketemu, ayah, encong. Handphone. Tapi sekarang udah bisa, bukan encong ya, iPhone ayah mana gitu udah mulai nanya. Udah anak sekarang mah. Tapi memang ya, memang anak sekarang semuanya udah larinya ke gadget. Iya betul. Karena kita kalau nyalain anak kita ke gadget tuh susah, karena orang tuanya juga ke gadget. Itu mau nyalainnya Itu gimana dia. kan? Tapi gini Ben, pernah nggak jalan bertiga? Sejauh ini sih belum. Belum. Tapi pernah kepikiran nggak? Iyalah. Pasti akan ada. Karena kita juga prosesnya nggak mau terlalu ini ya. Kan kita adaptasi dengan situasi juga ya. Kan gue juga ada keluarga, ya kita juga belum fully recover lah. Psychological bisa dibilang seperti itu. Jadi so far comfort zone kita masih di rumah. Kayak gitu. Tapi nanti secepatnya kita akan dengan Sienna ada di tangan Ben. Berarti kan kekhawatiran Ben terhadap Sienna naiknya berapa kali lipat kan pasti kan. Karena maksudnya sekarang iya dong jadi orang tua yang waduh anak gua gimana nih udah makan lo. Iya. Ntar gimana ntar keluar rumah lah tiba-tiba. Nah, itu jadi khawatir ninggalin rumah nggak sekarang? Awal-awal iya. Gue pernah inget pergi lagi syuting terus ngobrol sama manajer gue juga, terus ngobrol sama manajer gue cerita ada kecelakaan yang ya anak kecemplung gitu. Gue panik telepon ke rumah, kan di rumah ada kolam ikan kan. Jadi dia setiap pagi ritualnya dia tuh selalu kasih makan ikan. 6:30 tuh Nena mau kasih makan ikan. Ya pagi gue selalu kasih makan ikan koi di rumah. Dia ngasih gitu. Dan gue takut aja gitu di rumah lagi nggak ada orang terus dia ikan terus dia berenang di situ. Jadi gue telepon, tolong pintu ditutup jangan sampai dia main di situ nggak ada yang jagain gitu. Tapi pelan-pelan kesini-sini mulai mempercayakan dia bisa. Bisa. Ya. Tapi katanya suka ngedongeng. Iya. Dongeng apa? Yang terakhir sih awalnya gue suka baca beli buku dongeng-dongeng gitu kan. Tapi dongeng lama-lama perempuan apa? Dongeng binatang. Princess. Enggak. Tapi yang terakhir gue juga akhirnya ngarang-ngarang sendiri. Ben, lo pengen Sienna nih besar nanti seperti apa? Atau jadi apa? Gimana lah intinya? Sienna gue pengen dia besar jadi orang yang bahagia menurut versinya dia sendiri. Dia bahagia karena memang dia pengen bahagia dengan cara yang seperti itu. Gue selalu berusaha untuk nantinya insya Allah mudah-mudahan gue bisa menyampingkan ego gue sendiri sebagai orang tua ya yang pengen mengarahkan dia untuk menjadi seorang yang seperti apa. Tapi yang jelas gue akan nemenin dia, ngebina dia supaya dia bisa bahagia dunia akhirat sih. Itu sih. Jadi dia membebaskan dia mencari kebahagiaan versi Sienna sendiri ya. Oke. Pasti yang positif dan didukung sama orang tua ya. Oke. Kalau saya tanya arti seorang anak nih atau arti Sienna sendiri untuk Ben itu apa ya? Sienna jadi kayak ini ya ini agak dalam jadi kayak kolam yang air itu jernih banget yang kalau kita ngeliat kita bisa ngaca. Jadi kita bisa bercermin di situ ya dan belajar banyak tentang diri kita sendiri gitu. Sabar, kita giving, ya, kita caring. Kita belajar dengan anak kecil. Betul banget. Itu sih, dan dia jadi penyejuk aja, kita bisa minum, kita bisa. Berarti sangat berarti ya Sienna buat Ben ya. Kayak kamu ke aku. Luar biasa. Berarti bisa dibayangkan nih misalnya Ben, kalau ternyata pada waktu itu hak asuhnya Sienna yang begitu berarti buat Ben jatuhnya ke tangan Marshanda gimana? Ya berusaha juga pasti akan belajar bahwa itu emang yang terbaik yang Tuhan sudah kasih buat Sienna. Gue percaya kok yang terbaik. Gue adalah orang tua terbaik buat Sienna. Caca juga adalah ibu yang terbaik buat Sienna. Jadi gue the same sih masalah ya belajar untuk memahami proses hidup kan, perjalanannya gitu.
Semua kan, ya. Proses pembelajaran lah semuanya ini kan. Gue disini juga belajar sama dia. Ketemu di gym juga bisa belajar. Oh, iya. Belajar tuh di mana aja. Terutama dengan seorang anak kecil, kalau kita ngeliat anak kecil tuh kita banyak belajar. Gitu loh. Jadi, dan anak kecil tuh senang sekali, seperti tadi Ben bilang, mereka tuh senang sekali ketika pembicaraan kita. Gini, burung itu kan ngumpul kalau bulunya sama. Bayangkan anak kecil tuh sama kita omongannya nggak akan sama, nggak nyambung. Nggak akan nyambung. Dunia dia masih dunia dia, dunia kita udah dunia kita. Yang harus belajar kita. Jadi kita harus nyambungin. Jadi kalau dia nonton film kartun atau dia main game atau dia apa, kita nggak ngerti sama sekali. Jangan harap dia sayang sama Anda. Jadi kita yang harus mengikuti. Kita harus ngikutin. Dia nonton film kartun, kita tahu ini namanya ini ya, ini. Wah, sama aja kalau kita lagi ngomongin tentang film, nyambung kan enak ceritanya. Kita nyambung, kita harus masuk di situ. Pasti enak gitu. Oke, Sienna kan dia perempuan gitu, pasti kesukaannya juga Harus feminin. make up, Nah, main salon-salonan nanti. Kalau ibu tapi nggak bisa iya loh. Kenapa enggak? Maksudnya sekarang udah sih. Pantas cerai loh. Oke. Baik, kita mau tahu dulu tentang, tadi kan temanya malam hari ini ada tentang duda hot, duda keren. Nah, saya punya gambaran tentang duda keren, versi hitam putih. Ada yang bilang kalau pria menyandang status duda berarti sudah tidak menarik lagi. Tapi kalau melihat sederet selebritis yang berstatus duda keren ini, kita pasti bisa berubah pikiran. Meski berstatus duda, pesona mereka tak kalah dengan pria lajang. Sebut saja Ariel Noah. Mantan suami Sarah Amalia ini sangat digandrungi oleh para wanita. Karisma dan pesonanya sempat membuat Luna Maya bertekuk lutut. Sekarang, Ariel dikabarkan tengah dekat dengan Sophia Muller. Selanjutnya ada Mike Lewis. Pernikahannya dengan Tamara Blazinski hanya bertahan 2 tahun dan dikaruniai 1 orang anak. Usia muda dan wajah bule membuat Mike Lewis sangat pantas menyandang status duda keren. Kemudian ada Fauzi Baadila. Pesona Fauzi Baadila terletak pada gayanya yang cuek. Pernikahannya dengan model asal Uzbekistan Senglota hanya bertahan 3 tahun. Ada juga Vicky Nitinegoro, salah satu pria tampan yang menyandang status duda dari pernikahannya dengan Cynthia Ramlan yang merupakan adik dari Ola Ramlan. Terakhir ada Hengky Kurniawan. Hengky bercerai dari Christy Jusung pada 2012. Raut wajahnya terlihat tenang dan berkarisma, membuat Hengky juga cocok sebagai duda keren. Hitam Putih telah mewawancarai masyarakat siapa duda keren menurut mereka. Duda keren menurut aku itu Ariel Peter Pan. Ariel Noah ya sekarang. Duda keren yang paling keren itu Mike Lewis. Menurut saya duda yang paling keren itu adalah Deddy Corbuzier. Pokoknya badannya keren abis, top abis deh pokoknya. Menurut saya duda keren itu Kak Vicky Nitinegoro karena dia itu cool dan keren abis deh. Mike Lewis. Ariel Noah, keren banget suaranya, makanya top abis deh. Duda yang paling keren itu Fauzi Baadila, keren banget. Menurut saya duda keren itu Hengky Kurniawan. Kak Ariel Noah, keren banget. Ben Kasyafani, kayaknya penyabar banget. Menurut survei yang juga sudah dilakukan oleh tim Hitam Putih, Ariel dan Mike Lewis menempati urutan teratas sebagai duda keren. Dan Hitam Putih akan menghadirkan 2 duda keren sesaat lagi. Betapa bahagianya saya. Nama kita disebut nama kita. Itu luar biasa. Goceng. Duda keren. Aku happy loh untuk episode kali ini. Berarti aku bertemu dengan laki-laki keren dan laki-laki ganteng. Oh my god. Jadi menurut survei nama-nama itu disebut. Tapi tadi kita mensurvei dari 101 orang. Oke. Jadi katanya Ariel paling atas dan siapa tadi? Mike Lewis paling atas. Itu dari 101 orang dan kita akan mengundang 2 duda hot. Aduh, silakan. Kita foto. Luar biasa ini. Iya. Saya tadi bilang kita mengundang 2 duda keren. Mike, Pak, tadi kan Ariel, Pak, sama Mike Lewis. Mike,
Mike apa? Mikrofon. Kan nanya. Ini Ariel. Ariel apa lagi? Ya, salah lihat. Kalau di sana kan kalian luar biasa. Iya. Saya. Kalau dia beda, kalian biasa di luar. Saya kan nggak salah, tadi saya kan bilang. Lah kan tadi kata Tadi saya Ariel. bilang duda-duda keren. Iya. Tadi Ariel sama Mike Lewis paling atas. Iya. Kita undang 2 duda keren. Saya kan nggak bilang kita undang 2 duda tadi. Tadi kayaknya VT-nya bilang kita akan mendatangkan Ariel dan Mike Lewis. Nggak ada, kita nggak ngomong Kita nggak gitu. dihargain, kita pulang aja yuk. Jangan. Udah nggak apa-apa deh, ntar aja kita sambung lagi. Honornya udah turun. Biar pada kabur kita putih. Bopak dengan sombong nih, Us, lihat gue. Rumah tangga gue bagus, Us. Adem ayem. Pas gue pulang, bini kabur. Jadi maaf ya, kalau Anda tadi melihat ada Ariel, ada Mike Lewis, ya saya bilang survei 100 orang itu saya bohong. Ini survei benernya tuh ini gua. Woi, foto. Ini kalian ternyata sahabatan ya, bener? Siapa saya sama dia? Iya. Ini, najis. Lemes ini. Lemes ini. Ih, baru kenal mas, digorong-gorong saya pungut. Mas. Us, jangan suka begitu, Us. Ingat gak naik motor kehujanan di depan? Jadi kalau Bopak sahabatan sama Daus tuh lama, dari tahun 98 Us ya. Iya. Jadi awal pertama Daus punya harta tuh motor. Bapaknya baru bisa naik motor, jalannya masih mengsong-mengsong. Ngeboncengin 2 orang ganteng. Siapa? Siapa? Daus sama Bopak, Bopak di belakang, Daus di depan. Hujan gede. Nganga aja gini. Ini gara-gara sahabatan dekat makanya dua-duanya jadi duda gitu atau gimana? Oh, Janjian. Mas, ini amit-amit. Tapi bukannya jaraknya deketan ya jadi dudanya? Bulan deket, ketuk palunya deket. Nah ya berarti kompak. Punya cerita pun sama. Gimana nggak ada keterong palunya di sini? Tadi juga ngumpetin. Kemarin pengadilan gitu. Ceritanya Hakim sama. mau ngambil palu, keangkat dia bertak. ceritanya sama gimana Mas Bopak? Gini sih sebetulnya main ceng-cengan dulu. Pertama sih waktu Bopak sama Daus berdua lagi bareng, dia ngenalin, Pak pacar. Kan kalau Daus ini demen tipikal wanita yang montok. Montok tinggi gede. Wah. Bayangin Daus ditiban meninggal. Udah dari situ cuman Bopak ngelihat, Us, seseorang yang suka cinta sama Daus ini kan kita harus lihat nih, Us. Lihat dari 10 sektor. Pertama, Daus ini adalah pribadi yang harus dilindungi dari pala sampai kaki. Lo kira gue binatang satwa? Pengertiannya kan gini, setiap perempuan yang suka sama dia harus bisa jadi tangannya, jadi matanya, jadi kupingnya Daus. Karena kan Daus ya kita kan bicara masalah fisik kan beda sama Bopak, ya kan? Dia ngambil kencur di atas aja susah. Nah, kita bilang begitu, tapi dia punya keyakinan bahwa kekuatan cinta itu akan melebihi segala-galanya. Ternyata Setelah melakukan evolusi perkawinan, di tengah jalan terjadilah perjalanan takdir yang tidak baik. Mas, bahasanya tinggi banget. Bercerailah. Bopak dengan sombong nih, Us, lihat gue. Rumah tangga gue bagus, Us. Adem ayem. Pas gue pulang, bini kabur. Tapi yang jelas begini Bang ya. Itu beneran tapi Mas? Beneran. Jadi setelah habis ijab gitu kan, kita ngumpul-ngumpul sama teman-teman makan-makan. Lah istrinya dia langsung kabur. Lah mau kemana bini lu? Ikut pulang sama emaknya sih. Tapi yang jelas begini sih, kita mengambil pembelajaran. Aduh. Pelajaran apa? Pelajaran untuk anak sekolah. Pelajarannya kayak begini. Apa? Pada saat kita mencari pasangan hidup, kita jangan melihat kecantikan seseorang. Cakep. Tapi kita lihat dulu muara kasihnya di mana. Siapanya orang kasih tuh? Muara kasih. Iya. Berarti deket
Karena kalau kita bicara masalah cinta, kalau kita berpatokan pada kecantikan, nah itu kurang bagus. Karena kecantikan itu semu. Pada saat dikubur, kecantikan itu akan hilang menjadi tulang belulang. Biasanya orang-orang yang bisa ngomong gini tuh karena jelek. Jangan sedih, Om Deddy. Bos, Bopaknya udah berapa kali bintang tamu di Hitam Putih. Ada kalimat akhir itu nggak pernah muji Bang di situ. Enggak, tenang, Mas Bopak aku belain. Nih, Om Deddy. Mas Bopak, walaupun jadi duda yang nggak keren-keren amat, ya kan? Tapi cewek yang nempel banyak. Kok bisa? Inilah rahasia laki-laki. Apa itu kok bisa? Kita baca dari kalimat Casanova. Waduh, apa nih? Nama perubahan. Enggak, di situ ada seorang penyair menyatakan, jika kamu ingin mendekati seorang wanita, kamu jangan lihat dari kecantikan atau bodi tubuhnya. Tapi lihatlah bagaimana kita mencari kepedulian dia kepada kita. Kepeduliannya apa? Materi, rumah. Sama aja. Sama aja tuh matre dong namanya. Ini pembicaraan kelas atas, saya kan konglomerat. Kolong jembatan lu. Bisa orang marah. Kita di sini belajar bohong, Us. Lu aja udah capek dibohongin. Curhat kan? Akhirnya Belum ditanya kali. Gantian. Gitu. Tapi Bopak masalah cinta nggak pernah nangis. Mau diputusin perempuan atau tidak nggak pernah. Bopak ke belakang. Habis banget. Bunuh diri. Bapak, tapi ini bener nih. Pada saat acara live ya, Bopak pernah marah sama mantan istrinya Daus. Lah perlu marahin Live. Kenapa dia? Oh, mantan Karena istrinya gini, kenapa marah? kalau Lu bilang, tolong jangan manfaatin Daus. Nah, gitu kan? Kalau Bopak kan begini, melihat Daus ini dari sisi emosionalnya, Daus ini bukan sebagai teman lagi, tapi sebagai saudara Bopak. Jadi sakit tidak sakitnya Daus itu Bopak ngerasain. Jadi Bopak tahu. Makanya kenapa Bopak marahin mantan istrinya itu? Kenapa? Karena kita melihat sesuatu yang nggak baik. Jangan sekali-sekali kamu bersendiwara di depan Daus demi keinginan yang tersimpan kan gitu. Ternyata apa yang Bopak ucapin terbukti, ya kan? Dia panggil infotainment berhubungan dengan orang bule, udah gitu umurnya ujur lagi, ya kan? Kasian Nggak sekali bagus. ya nasibnya. Nah, akhirnya kita tanya lagi, ternyata apa itu settingan semua kan? Gitu. Luar biasa Kan tuh kesian orang. Daus. Saya sudah setuju. Ini cerita situ. Cerita saya. Ini terus bagaimana deh Bopak? Seharusnya sedih dong. Saya Anak sedih. bikin malu di. Ajak bintang tamu di sini nggak ada wibawanya. Gimana gue mau wibawa? Yang di calling lu. Ya bukan masalah di calling, kita lagi nyari duit, Us. Buat bayar adilan. Biar mendalami karakter gitu ya. Tapi yang jelas sih, Bang, ini ya udah pelajaran buat Daus sama Bopak. Dan yang anehnya lagi, lucunya, kawin bareng bulannya, cerai bareng lagi dengan bapak angkat yang sama lagi, Januar Asaputra. Gue Kan tahu. lucu. Lo kawin aja berdua. Susah. Jangan salah. Kita rencana bertiga kawin ya. Iya. Sama Ginanjar. Ada Ginanjar. Satu bulan. Masa bulan sama, cerai sama, dengan dapat wanita yang attitude-nya nggak baik semua lagi. Kesian sekali loh. Menderita kan kita sebagai laki-laki Sedih loh saya mendengarnya. Ya kita bukan nggak bisa memilih. Memang faktor kebetulannya kita dapet ya, jadi salon. Om Deddy, kayak kita nggak perlu pertanyaan lagi deh. Mereka bisa menjelaskan Gue sendiri. bingung. Dia dari mana gitu ya? Kalau ini kan tadi waktu nanya Ben ya, itu kan jawabannya. Ya apapun itu, Marsyanda adalah ibu yang terbaik buat Sienna ya. Peres Saya akan lu, Ben. terus menjalin hubungan. Peres lu. Ini perempuan nggak baik lah, apa nih sekali mau bawa apa dia? Pusing ngomongnya, gimana tuh pusing? Baiknya pusing gitu. Ini yang dibahas bini gua apa bini lu sih? Ya bukannya gitu, kita ngomong begini karena kan Bopak ini sama dia ini selalu melindungi. Dulu kan bininya sempet nelpon Bopak. Wah itu. Dia berarti. Terbuka nih. Kalimatnya kan bukan hal lain. Lu ngutang sama Daus berapa lo? Kena nih, melayang nih. Udah jangan marah. Kayak Ong aja nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau Ben kan menilai seorang wanita itu kan agak bijak. Agak bijak. Kalau kita kan alirannya lebih realistis. Lebih realistis. Kalau dia kan lebih kebijak. Walaupun di belakang nangis.
Gini ya. Lu semua mau ngomong apa di sini mah di belakang tetepnya nangis semua. Tapi kita udah habis air mata ya. Enggak, kita mau laki kuat ya enggak? Yo. Kita laki. Jangan suka nunjukin ke sini. Kita laki tuh, Bang. Kita laki. Hilang satu perempuan. Didapat lagi. Jangan sedih Om Deddy. Daus gini-gini juga udah deket, katanya ada cewek baru lagi. Lebih montok lagi. Orang kata kalau berenang tuh udah nggak pakai ban lagi. Beneran? Siapa cewek? Belum, mana laku yang begini. Jahat Bang Popal. Aku bisa dapetin lebih dari satu, Pop. Jangan Iya sedih. tahu lah, kita laki-laki. Tikus. Anak manusia. Aduh, gue botakin lu. Bang, Ya? saya dengar-dengar berita katanya Anda tidak pernah memberikan uang untuk anak Anda, tapi memberikan barang. Gimana membuat anak dirinya susah? Buat dirinya aja masih numpang. Keberatan. Orang mah bawa dompet di bawa laptop. Hei, Sunil, jadi ikut ketawa. Kenapa tuh, Bang? Ya kalau ini kan bentuk cinta kita sama anak. Kalau Bapak tidak mengajarkan apa untuk saat ini memberikan uang gitu kan. Paling kalau kita mempersiapkan kebutuhan aja, misalnya kayak susu atau apa kita udah siapin. Tentunya misalnya kayak baju, kita kalau lihat baju-baju kita kumpul-kumpulin ntar kita kasih gitu. Baju lu Kalau juga bulan-bulan dikasih sekarang orang. ini kan nggak pernah ketemu sama anak, pengennya ketemu gitu. Cuman kan waktunya belum, karena kan apalagi kan ya kita lagi lumayan sibuk kan. Apalagi sekarang kan udah tambah lagi kerjaan dunia model. Masya Allah. Waduh, model apa nih? Model apa lo? Model tutup botol. Enggak, kemarin kebetulan ada perusahaan asing. memang Wih, udah luar mengontrak. biasa bohongnya. Bapak foto bareng nanti sama komodo lagi. Enggak, yang jelas ya kita tetap memberikan apa yang dibutuhkan anak kita gitu. Tapi istilahnya belum 100%. Belum 100% banget Bapak apa mencurahkan apa cinta Bapak sama anak ini kan. Jadi itu masih utang ya, Pak? Nggak ngutang, ngebon aja. Oke. Setelah ini saya akan menantang mereka berdua untuk menentukan apakah mereka berdua pantas disebut dengan Duda Hot. Tapi setelah satu ini jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Piagam dan piala Duda Keren Saya dong, Mas. versi hitam putih Saya dong, Mas. kita serahkan pada Tadi kayaknya kita berdua disebut Duda keren. 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 Mereka harus masuk ke Duda Keren juga, makanya kita harus punya tantangan buat mereka. Apakah mereka pantas disebut atau layak disebut sebagai Duda Keren? Harap banget kayaknya pengen masuk di Ya. asosiasi itu. Itu dia, kita udah punya membership loh. Oh iya, ADK ya, asosiasi Kenapa? keren. Bayar. Asik. Tapi lu gak ada keren-kerennya, gak usah cepat. Bayar. Tenang, kita udah siapkan juga. Ada tantangan? Ada dong. Oh. Jadi kalau bisa melakukan tantangan ikut anggota itu ya? Iya. Kalau Anda Iya. bisa mengangkat ini, Aduh. Wow, Mas kena kaki lumayan loh, Mas. maka Anda masuk ke tahap 1 sebagai Duda Keren. Pakai tangan, Oh iya. jangan pakai bibir. Pakai tangan. Iya kali, Citanya acting berat. acting berat. Oh, biar diajak main sinetron. Lumayan. Luar biasa ya. Bisa. Kuat loh, hebat. Tahap Biasa 1 olahraga. Itu baru tahap 1. Lolos berarti ya, Om? Baru tahap 1. Oke. Kalau Anda Mampus. bisa mengangkat ini seperti begini, Iya. maka Anda masuk ke dalam Duda Keren. Gimana tadi, Mas?
Us, milih diangkat itu apa ditaruh di lemari diselpet? Tantangannya nggak ada yang lebih berat lagi, Mas. Ini terlalu mudah sekali loh. Di jalan. Diam. Mas, jalan, Mas. Ya makanya Anda harus coba. Angkat. Apakah Anda masuk tidak? Ya, dukun bayi sebelah mana, Mas? Ya, urusan perempuan nih, Mas. Mas, ini kan berat, Mas. Berat ya? Iya. Gak bisa? Gak bisa? Minta bantuin sama sahabat dong. Setelah mereka berdua dites kemungkinannya apakah bisa melalui tes ini, maka saya sudah punya. Mas, lebih berat beneran, Mas. Iya memang berat, tapi kan kenapa enteng banget? yang mana? Tadi Mas Dedi. Karena Anda berdua sudah dites, Ya. dan kita lihat bahwa di sini yang mampu melakukan tesnya adalah Mas Bopak. Lihat, wis. Wih, luar biasa. Maka Ada penyerahan piala dan juga piagam. piagam dan piala duda keren Saya dong, Mas. versi hitam putih Saya dong, Mas. kita serahkan pada Ben Kasyafani. Luar biasa. Luar biasa. Apa-apa. Kan dia nggak ngapa-ngapain. Yang ngangkat kita. Tantangannya Daus Mini Bopak Castello. Udah tenang Us, duda keren kita, duda terpuruk. Jangan. Taruh sini ya. Ya. Ini pertanyaan terakhir buat masing-masing lah ya. Kita tutup buat pertanyaan terakhir buat masing-masing. Kalau buat Mas Bopak, ada kemungkinan rujuk dengan mantan istri? Ya nggak mungkin lah, udah nggak ada. Kan keputusan udah clear, kita sudah bercerai dengan baik. Tanggung jawab Bopak sekarang di pikiran cuma cukup untuk anak. Selebihnya kita cari yang baru yang bisa mengimani imamnya. Udah gitu aja. Oke. Kalau Mas Daus? Kalau saya kemungkinan tidak, gitu kan, karena orang tua, keluarga pastinya sudah kecewa dengan hal-hal yang kemarin itu, masalah-masalah yang kemarin, ya, seperti itu. Jadi kemungkinan? Tidak. Balik. Tidak tahu maksudnya. Tidak. Kalau Ben gimana? Kayak pelajaran sejarah aja kali ya. Pelajaran sejarah itu kan nggak perlu diulang kan, tapi perlu kita pelajarin kan, supaya kita bisa menatap hari-hari depan yang lebih baik lagi lah, menjadikan manusia yang lebih baik lagi, dan dia lebih realistis aja daripada kita memikirkan sesuatu yang tidak bisa. Ya betul. Jadi intinya iya atau tidak? Enggak kali ya. Tidak ya. Oke, baik. Kalau ada satu pertanyaan lagi boleh? Boleh. Dengan pertanyaan yang kurang lebih mirip juga ya. Apakah ada kemungkinan untuk rujuk kembali untuk Bapak Deddy Corbuzier? Saya? Iya. Dengan siapa? Agnes Monica? Dengan Siapa? Ini siapa pertanyaannya? dengan istri Bapak. Dengan istri saya nggak punya istri. Mantan. Dengan mantan istri, begini saja lah. Saya jawab yang masuk akal saja. Wah, Lalu memble beler istilah mencela-mencela gitu. Oke. Kalau kau mau sama aku, Iya. saya buang mantan istri saya. Lah kan emang udah mantan. Maksud saya gini, kalau Anda mau sama saya, Ya. maka saat ini juga di depan masyarakat Indonesia saya katakan saya tidak akan balik dengan mantan istri saya. Tapi Anda harus jawab sekarang. Kalau Anda belum bisa jawab sekarang, Ya. ya saya nggak jawab sekarang. Oh gitu, Mas Dedi. Aku menunggu loh. Saya pertanyaan berikutnya. Saya mau tanya nih untuk bertiga juga, mungkin cepat aja. Apakah kapan mengakhiri masa duda ini? Ya insya Allah tahun sekarang. Soal aku loh. Napas lu Senin Kemis. Kalau Mas Daus? Kita nggak pernah tahu jodoh kapan yang Allah kasih ke Daus. So bijak, kentang. Apa? Nggak tahu ya? Belum tahu sih. Iya, kayaknya grogi Belum tentang tahu ya. wanita. Nggak tahu nih. Oke, baik. Terima kasih semuanya udah hadir di sini. Ya. Mungkin
bisa menjadi pelajaran yang menarik sekali ya. Apalagi tadi kalau kita bicara dengan band yang ketika perpisahan tuh ributnya di media luar biasa ya. Ribut di media, saya katakan ribut di medianya luar biasa, yang pasti mengganggu berbagai faktor. Tapi bisa diselesaikan ya, dan semuanya pasti begitu. Saya tahu juga Daus waktu itu ributnya di media luar biasa. Saya kadang-kadang apa yang Anda lihat di media juga belum tentu benar. Dan kadang-kadang apa yang Anda lihat di media itu justru yang membuat kita benar-benar ribut akhirnya. Jadi itulah yang mungkin masyarakat terus bisa membedakan apa yang benar, apa yang tidak. Nah, kami di Hitam Putih berusaha untuk menayangkan langsung dari narasumbernya, mereka menjawab sebenarnya apa yang harusnya dijawab. Dan ini pesan buat Anda semua, kita tidak bicara duda, kita tidak bicara tidak duda, kita tidak bicara janda dan sebagainya, kita bicara single. Saya mau bicara single. Saya ini lagi zamannya orang ngatain jomblo ya, jomblo jadi bercandaan, wah jomblo gini. Ada orang juga, wah belum punya pacar, belum nikah dan sebagainya. Tapi mikir satu hal aja, kalau Anda single, bukan berarti tidak ada yang mau sama Anda. Siapa tahu Tuhan tuh sibuk banget nulis kisah cinta yang terbaik buat Anda. Saya Deddy Corbuzier, Nikta Gina, inilah.